adalah istri dari Sherma Mutabiin, NRP 3910153769. Pada saat ini kasus sudah mulai dari 2013 sampai saat ini tidak ada kejelasan. Saya di sini menunggu kejelasan. Saya menuntut hak saya, apa yang tidak diberikan oleh suami saya, yang kurang ajar, bangsat, bajingan. Kasus ini sudah bertahun-tahun. Barang saya tinggal di batalion. Apa sekarang? Saya kan pernah mengunggah yang kedua, jangan barang saya sedikit pun dijarah. Kenapa kalian jarah? Barang itu bukan barang apa? Bukan barangmu. Kalian semua jarah. Apa itu? Kerdus-kerdus semua sudah saya toto, sudah saya rapikan waktu itu. Saya akan minggat dari batalion. Dari batalion terkutuk yang Arhanus 15. Untuk apa saya tinggal di situ? Pemimpin-pemimpin tidak tahu diri, menyalahkan orang yang benar. Barang itu, ingat, itu barang orang tua saya, bukan barang Mutabiin. Kenapa kalian jarah? Saya sudah mengepak barang-barang itu, tinggal angkat. Kenapa saya tidak angkat pada saat itu? Pada saya dipanggil Pak Prapto. Karena Mutabiin belum membayar semua hak-hak kewajiban kepada orang tua saya. Kenapa kalau barang dia nggak mau? Kenapa kalau uang dia mau? Uang orang tua saya masih ada di dia. Tanya cincin tunangan saya kemana? Cincin kawin saya kemana? Dia jual semua. Sampai saat ini yang belum dikasihkan, kembalikan. Uang-uang itu juga. Siapa yang menjadikan dia Sherma Mutabiin itu jadi sersan? Saya. Dengan bangga persib. Nih, bangga saya menyekolahkan suami. Tapi suami apa? Otaknya otak bajingan. Tidur sama perempuan kalian ngomong sah. Saya heran. Begitu juga di sidang, tidak apa-apa. Ini sidang mahmil loh ya. Ini sidang mahmil. Kenapa ditutup-tutupi? Ada apa? Ada udang di balik batu ini. Auditor juga ngomong, kalau dipecat kasihan bu bapaknya, kasihan anak-anaknya. Sekarang saya tanya, anak-anak yang mana? Di persidangan 2013 Desember sudah diputuskan bahwa Mutabiin bersedia untuk menafkahi anak-anaknya. Tapi sampai sekarang apa? Mutabiin disuruh membiayai anak yang perempuan untuk pergi ke Korea. Biaya khusus semua Mutabiin yang tanggung. Nyatanya apa? Sampai sekarang nggak ada. Malah katanya anaknya mau dikuliahin. Kuliah apa? Anaknya minta jurusan bahasa. Mutabiin itu nggak mau. Anaknya suruh cari biaya sendiri. Enak sekali. Apa yang kamu? Saya kan udah ngomong, jangan sekali-kali barang saya dijarah. Apa yang kalian lakukan? Kalian jarah, kerdus kosong-kosong kalian buang ke Jamli. Kalian yang barang-barang orang tua saya yang bagus-bagus kalian jarah. Siapa lagi? Ini ada di batalion, barang ini ada di batalion. Saya nggak akan mundur sedikit pun. Kalau saya bersumpah, saya akan lihat aja ya. Kalian akan malu karena perbuatan kalian. Kalian itu nggak punya otak, nggak punya perasaan. Di mana perasaan kamu? Seandainya barang kamu yang dikayak gituin. Saya sudah terlalu lama menunggu. Anak saya sampai sekarang mana? Pernah dia ngasih kirim? Saya tuntut Mutabiin pecat. Hanya satu jalan, pemecatan. Tidak ada kata lain. Ini saya minta Pak Biakto, dulu juga kejadian seperti ini, perempuan lagi. Sekarang berzina sama orang. Ada fotonya. Kalian ngomong, saya suruh sabar. Sekarang ada fotonya. Dulu Pak Biakto juga gitu. Danyon dahulu. Saya pernah juga. Apa kata Pak Biakto? Itu ada saksi dari Kalelo. Ini orang-orang akabri loh ya. Orang-orang akabri. Kita tahu. Orang-orang akabri adalah teguh pendirian. Tidak pernah menjilat ludah yang sudah keluar dari mulutnya. Apalagi ludah yang sudah jatuh ke tanah. Kalau Mutabiin berbuat seperti ini lagi, pecat. Saya tuntut pemecatan. Pemecatan atas nama Sherma Mutabiin, Yon Arhanus 15, 39 10 15 32 36 79. Ingat tuh ya. Jangan pernah kalian menutup-nutupi kesalahannya. Kalian terlalu menutupi kesalahan. Saya mengadu pada 2012 sampai Danyon semua saya adukan bahwa Mutabiin mengoplos minyak. Apa? Setahun sampai
batalion. Karena orang-orang yang berjualan seperti itu tahu dia memberi uang kepada batalion. Ya, saya sebutkan di sini, saya ungkap semua kejahatan-kejahatan batalion. Apa yang terjadi di batalion sampai semua, jangankan saya seorang Persit lengser, dan Yon aja lengser, Pak Robiro lengser, apalagi saya seorang Persit. Tapi saya nggak akan berhenti di sini aja. Saya akan berusaha semampu saya untuk menjatuhkan yang namanya Serma Mutabiin. Ya, karena apa? Anaknya 2 terlantar. Ya, barang-barang orang tua saya dijarah. Saya sendiri pun uang semua tidak kembali. Ingat itu, Pak Prapto jadi saksi. Kalau itu semua kalian bohong, lihat saja. Di Simpang 5 akan ada pocong Persit. Lihat, ya. Kalau di Simpang 5 tidak terlaksana, saya akan masuk ke HI. Bundaran HI masih banyak ya, masih luas. Kita lihat siapa yang bodoh, siapa yang nggak punya moral. Kalian pikir ini apa namanya di militer, kasus di militer ya, kalian seenaknya menjarah. Heran saya, barang orang dijarah ini udah kejadian, saya sudah berkali-kali. Ini pernah dijarah juga ini barang ini. Saya tahu dari propos. Saya tuh bukan Persit sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun. Saya udah belasan tahun, saya tahu kelakuan kalian. Saya ini buka semua ya. Siapa-siapa orang yang memberikan gratifikasi. Ini merupakan gratifikasi. Kenapa? Orang memberikan sebagian hasil kejahatannya. Siapa yang menerima? Dare. Setiap orang yang berbisnis pasti. Lihat, saya ucapkan semua ya. 1. Agus Riyadi. 2. Cahyono. 3. Muklasin. 4. Toto. 5. Suami saya Mutabiin, Serma Mutabiin. Semua bersekongkol. Hah? Di batalion itu apa? Bandar Tonggan Tuyusanto itu. Yang ngaku-ngaku Pangdam ya. Pangdam kamu yang masuk katanya ke rumah, semua dibongkari barang-barang saya. Saya sudah waktu itu setelah semua pembongkaran itu, sidak katanya ada Pangdam mau masuk. Katanya Pangdam yang menyedak rumah saya, membongkar-bongkar barang saya ada di Sujarto. Ingat itu. Barang saya pada 2 hari kemudian saya datang ke situ. Apa? Barang masih ada di batalion, tapi banyak yang hilang. Saya sudah kirim SMS sama Mansur, sama Ahmad Mansur, bahwa barang saya yang hilang 1 setel baju atas bawahan, warnanya ungu. Celana saya belikan celana dalam anak saya, yang ada renda-rendanya hilang semua. Kemana? Sekarang kalian jarah habis-habisan barang saya. Apa yang kalian mau? Ini kan terjadi juga pada waktu itu dulu. Saya masih di sana. Kalian mengerti kasus yang katanya seorang tentara menggelapkan mobil-mobil itu, menggadai itu. Akhirnya apa? Dipecat toh? Dipecat barang-barangnya. Dia bertempat tinggal di TK. Barang-barangnya anaknya, mainannya. Semobil pickup penuh. Tapi apa? Kalian jarah yang bagus-bagus, tinggal yang jelek-jelek. Apa kalian punya moral? Hah? Saya tuntut waktu itu di Pak Prapto, kembalikan semua orang tua semua barang orang tua saya. Mengerti? Semua apa yang Mutabiin habisin. Apa? Saya hanya diusir cuma dikasih uang 8 juta. Untuk apa 8 juta? Saya sudah banyak berkorban. Saya Persit bangga. Inilah didikan Persit. Ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau saya sampai di penjara, kalian semua di penjara. Lihat kelakuan kalian. Hah? Lihat. Air aja kalian nyolong. Air PDAM kalian colong. Orang PDAM itu pun Orang PDAM sudah tahu. Listrik pun kalian colong.
KWB pada waktu tahun 2012-2013. Kalau tidak aku tapok mulutnya, ya, lihat, hajar itu orang-orang. Siapa yang langsung mengambil listrik di PAL, langsung di atas PAL, semua akan masuk penjara. Ingat, sopir-sopir itu juga. Lihat, saya di situ waktu itu hanya menuntut berhenti sama suami saya. Tapi apa? Arogan, termasuk dengan pimpinannya. Kalian arogan, kalian berpikir apa anunya Persib. Kalian akan tahu bahwa Persib bisa melakukan apa saja. Karena apa saja ini benar. Kalian yang menyalahgunakan. Kalian rupanya salah sasaran tembak, ya. Kalian pikir kalian ada di mana? Di medan tempur. Ya. Enak sekali. Lihat itu, catat. Kalau saya sampai masuk penjara gara-gara ini, saya tuntut semua warga Yon Arhanud 15 bertanggung jawab atas kasus ini. Jangan main-main. Ini masalah moral, akhlak. Kapan kalian mau benar? Ingat ya, ini membawa nama baik Akabri. Jangan sampai Akabri seperti Wadan. Kenapa? Karena Wadan telah menghina Persib. Inilah kalau menghina Persib. Kalian hanya diam saja. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Kejadian di batalion. Persib mengadu tidak diberi belanja, tidak dinafkahi. Sampai ada seorang ibu Persib yang kepalanya bocor, dijedotin ke tembok sama suaminya. Sampai dijahit ke RST. Kalian hanya diam saja. Di mana hati kalian sebagai pemimpin? Pemimpin enaknya megang terima tujak aja. Di mana kalian waktu itu? Ini kasus juga begitu. Silakan bawa semua. Penuh itu nanti sel. Makanya jangan berani-berani kepada seorang Persib. Kalau sudah diungkap seperti ini, kebejatan-kebejatan apa saja yang ada di batalion. Ingat, yang menerima uang hasil kejahatan, itu merupakan gratifikasi. Bertanggung jawablah apa yang kamu terima. Silahkan. Seperti Atang juga itu masuk, ngasih 600.000 itu. Dia bertanggung jawab memegang rentalnya Kamahmil. Sekarang sudah jadi mantan Kamahmil. Kemarin dia sama Mutabiin, sebelum kasus ini disidang, pergi ke rumah Kamahmil. Apa saya tidak tahu? Kita sama-sama tahu. Kalau sudah kita sowan ke atas, ke pejabat yang paling atas, bawah langsung tunduk. Tapi saya nggak akan ragu, karena saya benar. Saya benar. Ingat itu, hanya satu, kamu yang salah, bodoh. Kamu menyembunyikan pemburonan, bajingan, dedengkotnya bajingan. Ingat itu. Kenapa sekarang kalian lecehkan seorang Persib? Seperti ini jadinya. Saya terlalu lama di Persib, sudah tahu sepak terjang kalian. Berapa orang perempuan ke batalion mengaku hamil? Apa yang kalian lakukan? Kalian hanya mengusirnya. Seandainya kasus ini terjadi pada kamu, adik-adik kamu, saudara kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan seenaknya. Kalian masih dibiayai oleh negara. Saya hanya menuntut, ingat, menuntut Mutabiin dipecat dengan tidak hormat. Dengar itu. Semua apa yang dia tidak bayar sampai nafkah anaknya dari Ketok Palu 2013 sampai sekarang. Ingat, jangan mengalih-alihkan kasus. Kasus ini sudah besar. Ingat, kalau saya tidak bisa menjatuhkan nama Mutabiin, begini jadinya. Kita lihat ya. Bundaran HI masih terbuka lebar. Ingat, tidak ada kata mundur bagi saya. Satu,
Satu kali mundur pun tidak ada. Saya akan terus maju demi anak-anak saya. Ingat itu. Anak seorang lonte aja ya, wajib meminta haknya kepada bapaknya. Ingat itu. Kamu seenaknya ngomong. Ini makanya tentara itu ada yang baik, tergantung orangnya. Ini akan apa? Saya menghadapi tentara-tentara gadungan. Mutabiin itu masuk tentara bayar, makanya otaknya gendeng, shock. Tahu? Mulai pertama saya nikah, kamu lihat saya sudah capek berbicara. Kamu lihat, buka lagi YouTube saya yang pertama. Di situ judulnya istri prajurit TNI yang teraniaya. Yang kedua, YouTube kedua, surat buat petinggi TNI. Lihat itu semua, pelajari. Siapa yang salah? Di pengadilan ngomong, orang bapaknya membiayai apa? Itu Agustus, anak saya diculik sama dia dari sekolahan yang namanya OSI. Diculik, ngerti? Kenapa kalian tidak mendengarkan saya? Mulai dari Januari sampai Agustus, kemana dia? Apa nggak terima gaji? Kalau namanya orang utang harus bayar, ngerti? Kamu jangan seenaknya menuduh orang ya. Saya kok salah? Saya sudah teraniaya sama Serma Mutabiin mulai nikah pertama. Semua dia sekolah, saya yang membiayai. Apa ada orang tuanya? Tidak ada. Anak tiga saya, anak tiga. Apa orang tuanya pernah memberi uang? Tidak sama sekali. Jadi ingat itu baik-baik. Kalian yang menutup-nutupi Mutabiin, lihat sendiri akibatnya ini. Lihat, kalian jarah barang-barang yang bukan milik kalian. Apa kalian berbuat seperti itu di medan operasi? Ya. Kalian jarah barang-barangnya orang. Kalian hamili perempuan-perempuan. Saya kan sudah ngomong. Di Ambon banyak anak yang terlantar. Tapi ini anak seorang tentara yang benar-benar lahir dan besar di lingkungan tentara. Kalian bodoh-bodoh. Apa maunya? Cukup sampai di sini. Saya akan tuntut sampai kapanpun kamu Mutabiin. Dan antek-anteknya. Dengar, antek-anteknya. Kalau saya masuk penjara, saya minta Ibu Danre, Ibu Wadan masuk penjara semua. Karena apa? Mereka juga bertanggung jawab. Mereka tahu kedudukan mereka. Mereka juga berbicara pada saat itu. Jangan katanya Abu Danre. Sudah Bu, yang penting tidak ketahuan polisi. Saya juga dimanggil gitu juga. Bapak Hakim yang terhormat. Saya menyesal bahwa Pak Hakim mengatakan saya baru sekarang ini tahu Ibu Persit takut sama polisi. Saya kecewa, sangat-sangat kecewa. Ngerti? Bahwa ini benar-benar ada permainan. Beginilah, terlalu mengada-ngada kalian. Semua ngerti? Siapa yang dulu pergi ke kos-kosan di Ngunut? Pergi kos-kosan di Ngunut, saya diancam, ya, ditindas, ditakut-takuti. Kalau ibu mengunggah video, ibu banyak haternya. Sekarang saya lihat, hater saya itu semua mendukung kelakuan saya, mendukung upaya saya untuk menegakkan hukum. Lihat, dengar. Kamu lihat, beginilah ya. Begini kalau berhadapan dengan seorang tentara ya. Tentara bermoral bejat. Berakhlak kotor kayak kalian. Begini ya. Saya ingat. Kalian ingat. Kasus Munir. Begitu susahnya istri Munir. Begitu susahnya istri Munir, Suciwati, mengungkap kematian suaminya. Itu pangkatnya tinggi-tinggi. Sekarang saya berhadapan dengan pangkat yang ecek-ecek. Saya malah susah-susahin begini. Sekarang saya tahu betapa susahnya Ibu Suciwati, istri dari almarhum Munir. Kalian juga akan mengingatkan saya seperti Munir. Ya,
pikirkan itu baik-baik, ya. Saya tidak akan mentolerir masalah ini. Itu saja tuntutan saya. Ingat, jangan pernah menyepelekan masalah ini. Sekian dan terima kasih.